Inilah aktivitasku setelah Paksu berangkat kerja ya teman-teman. Jadi aku motong baju yang mau aku permak karena bajunya itu kegedean ya teman-teman. Ini punya orang ya, jadi aku ngerjain jahitan punya orang karena aku tukang jahit ya teman-teman. Aku baru ada waktu sekarang untuk menjahit ya, karena dari kemarin itu ngurusin urusan rumah tangga terus. Jadi ini baru sempet aku pegang. Nah ini aku lagi gunting-gunting dulu biar bajunya lebih kecil gitu ya, sesuai dengan contoh yang ini ya teman-teman. Inilah aktivitasku kalau ngejahit ya teman-teman, rada-rada ribet gitu ya. Tapi kalau misalkan udah megang urusan jahit suka lupa gitu sama urusan yang lain ya teman-teman. Sampai akhirnya lipetan baju aku itu numpuk, cucian aku numpuk juga karena sehari-hari aku kerjakan sendiri ya teman-teman, nggak pernah dibantuin sama Paksu. Soalnya Paksu itu ya gitu, pulang kerja ya capek gitu alasannya ya teman-teman, nggak pernah bantuin cuci piring, mesti dimintain tolong. Kalau udah dimintain tolong baru deh mau teman-teman. Bapak-bapak mungkin semuanya seperti itu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Ningrum. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Kali ini aku mau ngejahit ya, setelah tadi pagi Paksu udah berangkat kerja, terus aku ngejahit di rumah ya teman-teman. Tapi ini sih udah siang ya teman-teman, sekarang udah siang karena tadi itu aku rada-rada mager ya teman-teman, belum cuci piring juga, terus lipetan aku juga numpuk ya teman-teman. Itu gara-gara kemarin ya teman-teman. Jadi kegalauan itu atau rasa tidak nyaman di hati itu bisa mempengaruhi aktivitas kita ya teman-teman, bisa mempengaruhi aktivitas kita tidak berjalan dengan lancar karena ya itu kebanyakan galau. Maaf ya teman-teman, videonya terjeda, tadi ada tetangga telepon ya teman-teman. Jadi tetangga itu curhat, katanya di depan itu mau dipasang tiang ya teman-teman, padahal itu kan udah ada tiang listrik, terus dipasang lagi sampingnya tuh tiang wifi, tapi bukan wifi rumah aku ya teman-teman, wifi-nya itu beda orang gitu ya. Mau dipasang tiang di situ, jadi berdempetan tiang listrik terus tiang wifi yang itu yang pertama udah dipasang, mau dipasang lagi tiang yang satunya, kan jadi 3 ya. Nah itu di depan rumah aku dan di depan rumahnya tetangga. Nah kita tuh kan nggak mau ya gitu terlalu banyak tiang gitu teman-teman, udah tiang listrik aja segede apa gitu, ditambah lagi tiang wifi yang 2 itu kan jadi ngalang-ngalangin, apalagi disimpannya itu di depan tong sampah. Takutnya kalau di depan tong sampah nanti nggak bisa ngambilnya sampahnya, orang kan ngambil sampahnya susah ya teman-teman gitu. Emang sih itu jalan lahan umum gitu ya, tapi kan meskipun itu lahan umum kan itu ada di depan rumah kita ya teman-teman, jadi harus izin dulu yang depan punya rumah gitu, jangan yang di depan rumah, harus diizin dulu gitu. Boleh enggak ngalangin jalan apa enggak, ngalangin sampah apa enggak, kan kayak gitu ya teman-teman. Padahal di depan rumah itu ada lahan kosong, tapi kenapa dipasangnya di situ ya teman-teman ya? Harusnya kan udah aja di sana gitu ya, yang kosong yang luas gitu, malah di deket tiang listrik, nempel banget ke tiang listrik. Nah itu yang nggak suka aku sama tetangga tadi tuh, telepon curhat lah segala macem gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, sekarang udah selesai dan akhirnya nggak dipasang lagi, jadi cuman ada 2 tiang listrik. Itu juga kalau yang satunya ketahuan mau dipasang, kita nggak terima, nggak mau dipasang ya teman-teman, karena itu udah tiang listrik aja udah gede, kenapa dipasangnya dempetan sama tiang listrik, harusnya di sebelahnya gitu teman-teman. Ini kalau di sebelahnya kan nggak dempetan sama tiang listrik ya, jadi kita ngelihatnya tuh
gimana ya, terlalu banyak tiang gitu ya teman-teman, dan ngalangin tong sampah itu yang utama ya. Oke lah, udahlah, udah lagi puasa, bikin jengkel aja ya teman-teman. Lagi puasa ada aja cobaannya ya teman-teman, uji kesabaran, jadi bikin kita berdosa gitu jadinya. Ya udah, aku mau itu ya teman-teman, mau ngejahit dulu. Aku ngerjakan pekerjaan ngejahit itu dari siang ya teman-teman, karena ya pagi itu masih kurang semangat ya. Kalau kurang semangat itu ya pekerjaan itu jadi amburadul ya teman-teman, dengan kemageran kayak gitu ya, karena ya nggak tahu ya, suasananya tuh mager gitu karena ngantuk gitu. Pagi-pagi kan bangun gitu ya, nyiapin buat sahur, jadi rada ngantuk gitu, jadi tiduran lagi gitu ya teman-teman. Baru sempet siang-siang aku beraktivitas untuk ngejahit gitu ya. Nah ini benangnya itu copot ya, jadi aku tambahin benang dulu karena benang di bawahnya itu habis ya teman-teman. Aktivitasku sehari-hari seperti ini ya. Kalau misalkan ada yang harus dijahit ya aku jahit, tapi kalau nggak ada ya aku mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya ya. Karena ini aku belum jahit karena dari kemarin itu ngerjakan pekerjaan rumah terus teman-teman, jadi nggak sempet megang jahitan, takutnya ini ditanyain gitu ya, jadi harus selesai. Nah teman-teman, karena ini sudah sore, aku mau masak dulu ya teman-teman. Udah jam 3, jadi aku mau nyuci piring dan masak ya. Karena dari tadi tuh aku ada gangguan terus ya teman-teman. Aku ngantuk lah, terus ada telepon lah, terus aku juga nelpon sama kakak aku. Jadi ya banyak iklannya ya teman-teman. Nggak apa-apa ya teman-teman, meskipun aku sendiri tapi banyak orang yang menghubungi, berarti banyak yang perhatian ya teman-teman. Kita harus tetap bersyukur ya, punya saudara, tetangga yang baik-baik ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman, kita masak atau nyuci piring dulu ya teman-teman. Yuk ikutin terus, aku mau ke dapur ya. Teman-teman penasaran nggak kabar Bekasi hari ini bagaimana? Kabar Bekasi hari ini alhamdulillah ya teman-teman, alhamdulillah udah nggak banjir lagi dan semuanya sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi yang kebanjiran kayaknya sekarang itu masih bersih-bersih ya teman-teman. Jadi rumahnya itu masih penuh dengan lumpur, jadi harus dibersihkan gitu ya. Yang kena dampak banjir gitu ya, yang di daerah Bekasi Kota dan di daerah Babelan itu kan kerendam ya, sampai atap rumah itu ketutup sama air ya teman-teman. Jadi sekarang itu udah mulai surut dan mereka udah mulai berbenah. Kita doakan ya teman-teman, semoga saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang ada di Bekasi semuanya semoga baik-baik aja dan semoga cepat bersih ya, lagi cepat bersih biar nanti kalau udah bersih lingkungan juga jadi sehat ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman beritanya untuk hari ini, dan Pak Su juga udah berangkat kerja dan di jalan katanya udah nggak ada air lagi ya teman-teman, meskipun masih ada rumput ada lumpur ya bukan rumput, lumpur ya teman-teman. Udah ada lumpur, masih ada lumpur-lumpur gitu dari kali gitu kan ngeluap gitu ya teman-teman, tapi udah bisa dilalui dengan baik ya teman-teman. Mungkin nanti kalau Pak Su libur kita jalan-jalan keluar lihat kondisi yang dampak kebanjiran itu ya teman-teman. Di depan SMP itu juga kebanjiran ya, sampai SMP-nya itu kelelep ya teman-teman, SD kelelep gitu, SMP kelelep, yang samping jalan tol yang biasa aku lalui itu teman-teman. Kalau aku beli beli bahan jahit gitu, terus aku beli
sayur itu kan suka lewat ke situ ya teman-teman. Nah situ kan banjir. Nah sekarang udah surut ya teman-teman. Alhamdulillah, doa dari teman-teman semua yang baik-baik, terima kasih sudah mendoakan kita yang ada di Bekasi ya, khususnya semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat, terus bahagia bersama keluarga ya teman-teman. Kita saling mendoakan semoga di daerah kita selalu aman, damai, sentosa ya teman-teman, tidak ada musibah apapun lagi. Udah sampai sini aja musibahnya ya, jangan ada lagi banjir-banjir lagi ya teman-teman. Banjir-banjir kiriman ya, kalau dikirim duit sih nggak apa-apa ya teman-teman, tapi kalau dikirim banjir itu yang jadi apa-apa ya teman-teman. Oke lanjut aja, aku nyuci piring ya. Nah inilah cucian piring aku ya teman-teman, setiap hari seperti ini ya, karena aku nyucinya itu pas mau masak lagi ya teman-teman. Karena sekarang itu nggak tahu kenapa mulai malesnya kumat ya. Malesnya mulai kambuh ya teman-teman, dan semoga nanti aku bisa lebih rajin lagi. Mungkin karena kecapean atau terlalu capek gitu ya teman-teman, karena bangun pagi jadi kayak nggak ada habisnya gitu ya teman-teman. Pekerjaan rumah tuh dari pagi sampai malam gitu ada aja yang dikerjain ya teman-teman. Seperti itu, udah ngejahit, terus beres-beres dan sebagainya ya teman-teman. Sampai aku dubbing juga malam-malam ya teman-teman, karena nggak ada lagi waktunya gitu. Jadi siang-siang itu udah habis waktunya, dihabiskan dengan segala macam gitu ya, kayak ngerjain jahitan, itu juga lipatan baju belum dilipat ya teman-teman, karena aku ada yang nelpon gitu. Terus ya seperti itulah ya teman-teman, namanya kehidupan selalu ada gangguan ya, tapi tidak apa-apa, ini aku kerjakan secara bertahap ya teman-teman, dan aku bilas-bilas dulu seperti ini ya. Semoga teman-teman tidak ngerasa bosan ya dengan aktivitas aku yang ini aja, yang nyuci piring, yang beres-beres ya teman-teman. Semoga nggak pada bosan ya. Nah ini aku mulai bilas sampai bersih dan aku simpan di keranjang seperti itu ya teman-teman. Aku pakai suara belakang, takutnya malah jadi suka ada tulisan musik-musik gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku pakai suara begini teman-teman jangan ngerasa keberisikan ya, karena aku pengen ada suasana cuci piringnya, terus pengen biar enggak ada itunya musik-musiknya gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh real video aku, keseharian aku ya teman-teman, seperti ini ya, aktivitas layaknya ibu rumah tangga ya teman-teman, nggak beda-beda jauh dengan ibu-ibu rumah tangga yang lainnya. Cuman kadang-kadang aku ngejahit, kadang-kadang aku masak gitu. Nah seperti ini ya, aku bersihkan wajan dan panci ya teman-teman. Nah ini aku bersihkan panci buat masak nasi ya, karena kalau nggak dibersihkan kan ntar buat masak nasi lagi ya teman-teman. Sebenarnya masak nasi di kompor itu enak ya, karena nggak terlalu lama gitu ya, nggak kayak di Magicom harus nunggu berapa menit gitu ya. Cuman ya emang rada ribet aja sih kalau masak di kompor ya, tapi rasanya juga lebih enak ya teman-teman, lebih pulen gitu ya. Nah alhamdulillah udah selesai, dan ini aku masak nasi dong, udah tinggal dikukus ya teman-teman. Dan itu cucian piring aku beranak lagi deh. Nah itu saja ya teman-teman. Nah aku lanjut masak di sini. Nah aku percepat aja deh ya teman-teman, biar nggak usah diedit lagi. Udah gitu aja deh ya teman-teman aktivitas aku. Aku percepat aja nih kesibukan aku setiap hari ya teman-teman.
Jadi kalau aku masak itu di sore hari, nah ada yang WhatsApp juga ya sama aku mau ngejahit lagi, tapi aku bilang nanti besok aja lah ya, aku nggak terima kalau jam segini. Jadi jam 3 itu atau jam 4 itu waktunya masak ya. Jadi kalau misalkan aku terima tamu untuk jahit gitu, jadi keganggu ya teman-teman. Jadi aku terimanya di pagi hari jam 8 sampai jam 12 atau jam 3 gitu ya, karena itu waktunya rada senggang gitu untuk mengerjakan jahitan gitu ya teman-teman. Atau kalau nggak ada jahitan aku ngerjain nyapu-nyapu kayak gitu. Jadi aku kalau misalkan jam segini tuh repot banget ya teman-teman ngerjain pekerjaan rumah, kayak masak gitu, nyiapin takjil gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang mau ke rumah ya ntar aja ya, jam 8 pagi gitu ya teman-teman. Itu aku lagi senggang gitu, kalau nggak ketiduran sih biasanya sih aku tidur lagi gitu ya teman-teman, karena ngantuk bangun pagi-pagi juga buat nyiapin sahur ya teman-teman. Seperti itulah aktivitasku ya. Nah ini aku bikin sambal goreng terong ya, sambal pecak terong ya teman-teman. Jadi ini terongnya dipecak aja ya, dibikin sambal terasi dulu. Terus terong yang udah digoreng langsung digeprek deh, jadi terong geprek apa terong pecak ya teman-teman. Ya itulah pokoknya ya, yang penting enak bisa dimakan gitu ya. Sederhana aja menu buka puasa aku hari ini ya teman-teman. Dan ini untuk menu sahur juga, tapi nanti kalau sahur nggak ada lauk aku tambahin sama itu ya telur ya, karena di kulkas kan ada telur. Nah ini aku tambahin teri Medan ya, rasanya tuh makin mantep banget ya teman-teman. Pecak terong campur teri Medan. Nah ini aku masak tempe goreng ya teman-teman, karena aku nggak bikin bakwan. Jadi bahan bakwan di kulkas aku tuh udah habis ya teman-teman, dan tukang sayur pun udah libur ya teman-teman. Nggak tahu besok apakah udah buka atau belum ya. Nah ini aku goreng ya teman-teman, biar biar mateng lah ya teman-teman. Aku dubbingnya udah mulai 5 watt ya, karena ini aku dubbingnya tuh jam 12 malam ya. Ya aku tadi tuh udah tidur ya teman-teman, karena aku belum makan sama Paksu itu dibangunin disuruh makan, katanya ayo makan dulu. Aku pikir mau sahur, taunya buka belum makan ya, kelupaan saking capeknya ngerjakan pekerjaan rumah, jadi lupa makan untuk buka. Tadi sih udah makan takjil ya teman-teman, jadi jam 10 tuh dibangunin makan dulu katanya gitu, jadi aku bangun deh. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah selesai. Dan ini tempe ya, goreng tempe ya teman-teman, dan ini rasanya enak banget ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua, terima kasih ya sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi di next video. Bye, assalamualaikum.